gitu. Gak cuma itu, di agen Briling bisa bayar tagihan air, BPJS, telepon, belanja online, cicilan, beli pulsa, setoran pinjaman, top up Brizi, info saldo, transfer ke sesama BRI, transfer BRI ke bank lain, transfer bank lain ke BRI, tarik dan setor tunai. Wah, lengkap ya. Agen Briling, semua transaksi jadi lebih cepat, murah, dan aman. Info lebih lanjut hubungi 0800 10 14 017. Bank BRI, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer. Persatuan Artis Penyanyi dan Musisi Papsi Kota Palembang bekerja sama dengan RRI Palembang mengadakan Lomba Tembang Kenangan se-Sumatera Selatan. Dengan tema, membangkitkan kecintaan seni vokal dan musik, menguatkan karakter, menggugah daya cipta, serta membentuk kelembutan hati dan menyambut HUT RI dan RRI ke-78 tahun 2023. Syarat-syarat peserta, usia 45 tahun ke atas, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi KTP, memilih satu lagu dari daftar lagu, berpakaian sopan dan pantas saat tampil, dan membayar biaya pendaftaran. Lomba dilaksanakan tanggal 10 hingga 12 Agustus 2023 untuk penyisihan final, sedangkan technical meeting tanggal 9 Agustus 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Palembang. Adapun lagu yang dilombakan diantaranya Tegori Pria, Angin Malam, Widuri, Gubahanku, Aku Jatuh Cinta, My Way, The Way It Used to Be, Pergi Untuk Kembali, Sebiduk di Sungai Musi. Kategori Wanita, Cinta, Kupu-Kupu Malam, Sampai Menutup Mata, Potret Kasih, Tak Ingin Sendiri, Bing, Layu Sebelum Berkembang, Kemuning. Lagu-lagu perjuangan antara lain Selendang Sutra, Bandung Selatan, Bung Dimana, Jembatan Merah, Melati di Tapal Batas, dan Pahlawan Merdeka. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 Juli sampai 8 Agustus 2023. Tempat pendaftaran Lomba Tembang Kenangan di RRI Palembang, Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Setiap hari kerja pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dapat juga melalui Google Form di link bit.ly/tembang kenangan RRI. Ayo, jangan lewatkan Lomba Tembang Kenangan se-Sumatera Selatan. Raih trofi, piagam, dana apresiasi, dan hadiah menarik lainnya untuk juara 1, 2, dan 3, serta harapan 1, 2, dan 3, pria dan wanita. Dan pemenang favorit 1, 2, dan 3, pria dan wanita. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat ditanyakan panitia saat mendaftar atau di kontak person Riri Rahmat Muhsin 0821 753 10505, Tina Gusti 0821 770 65297, Desi 0813 67488535, dan Dini Aprina di nomor 0812 7828 6900. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KPU Kota Palembang mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, untuk mendownload aplikasi RRI Playgo di Play Store dan App Store
agar seluruh masyarakat dapat menikmati fitur-fitur pilihan dan informasi akurat dan aktual, serta edukasi dan hiburan yang menarik dan mendidik dari RRI Palembang dan seluruh Indonesia. Ayo, segera download aplikasi RRI Playbook. Kini RRI ada di ujung jari Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar? Oh, itu namanya tuh guiding block. Guiding block? Hiasan di trotoar ya? Ngawur. Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding. Bias indah warna tawa beranjak, tinggalkan wajahku terlihat. Jejak hampa tak bermakna merampas semangat yang dulu. Stay true, to get through. All is from your heart, always from your heart. Bet you gonna pull through. All up in your mind, up above the sky. Satu api kita tak dapat dipadamkan. Satu karena tak ada yang bisa kalahkan hati. No love but you, every color painted by you right away. Yeah, you forever and ever will stay. There's another way. Terbawa, ingat ku akan bahagia bertata. Tak hirau pandangan, tersimpan dalam hati, dalam jiwa bersama. Untukkan harapan. Satu api kita tak dapat dipadamkan. Satu karena tak ada yang bisa kalahkan hati. No love but you, every color painted by you right away. Yeah, you forever and ever will stay. There's another way. Dengarlah kata hatimu, lukiskan kisah. Bebaskan langkah kakimu, rasakan cinta. Dengarlah kata hatimu, lukiskan kisah. Bebaskan langkah kakimu, rasakan cinta. Stay true, to get through. All is from your heart, always from your heart. Bet you gonna pull through. All up in your mind, up above. Satu api kita tak dapat dipadamkan. Satu karena tak ada yang bisa kalahkan hati. No love but you, every color painted by you right away. Yeah, you forever and ever will stay. There's another way. Dengarlah kata hatimu, lukiskan kisah. Bebaskan langkah kakimu, rasakan cinta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saatnya kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bersama di acara Palembang Bisa dan narasumber kita sudah hadir di studio sesaat lagi. Kita sampaikan dulu satu informasi penutup pendengar di Palembang Pagi. Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda mengingatkan bahwa aparatur sipil negara di wilayah Sumatera Selatan untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024 mendatang. Wakil Wali Kota juga mengatakan netralitas ASN telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Karena itu, setiap pegawai ASN untuk tidak berpengaruh atau terpengaruh dalam bentuk apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Wakil Wali Kota juga meminta kepada ASN agar berani menolak dengan tegas apabila ada pihak atau calon peserta pemilu yang ingin memanfaatkan ASN untuk kepentingan calon peserta pemilu.
Baik pendengar, kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Persatuan Palembang, karena informasi dan inspirasi untuk Anda. Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Palembang siang kembali menyapa untuk Anda hari ini Minggu 16 Juli 2023. Dan seperti yang kami janjikan tadi bahwa di Palembang Bisa kita akan hadirkan narasumber untuk Anda yang akan bersama kita di Palembang siang ini hingga pukul 11 nanti. Kita akan hadirkan acara Palembang Bisa. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Ya, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini mudah-mudahan Anda libur di rumah bersama Pro1 RRI Palembang hadir di Palembang Bisa hari Minggu 16 Juli 2023.
Hari ini narasumber kita walaupun libur sudah sempat hadir ya, walaupun sempat tertunda 1 hari kemarin karena ada sesuatu lain hal. Hari ini akhirnya bisa bergabung bersama RRI dan tampil di channel YouTube kita di acara Palembang Bisa. Narasumber kita seorang laki-laki ganteng ya pasti ya, kemudian sangat ya bisa dikatakan berbakat. Dia adalah Michael Pratomo, Grand Finalis The New Element of the Year 2023. Kita akan ajak ngobrol Michael hari ini di Palembang Bisa dengan tema kita adalah inspirasi mengikuti The New Element of the Year 2023. Kita sapa dulu ya Michael siang hari ini. Selamat siang Michael. Halo, selamat siang. Iya, apa kabar? Baik, Ibu apa kabar, Bu? Oh, sehat. Semangat ya Michael ya? Semangat dong, harus pagi-pagi. Iya, harus masih suasana pagi. Gimana tadi ke RRI? Mengalami kemacetan nggak nih? Atau biasa aja? Nggak ada sih, jalanan lancar hari Minggu pagi ya. Oh, lancar aja ya, nggak ada hambatan berarti. Kecuali kalau hari kerja mungkin. Ya. Iya. Gimana kegiatannya Michael hari ini atau sebelum-sebelumnya udah semua aktivitas sudah atau dilakukan lancar aja nih? Lancar-lancar aja sih Bu. Aktivitasnya apa aja nih kalau boleh tahu selain kegiatan yang memang bisa dikatakan kegiatan New Element 2023 yang lalu nih. Kegiatan sekarang apa nih Michael? Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu boleh. sebelumnya. Selamat pagi, nama saya Michael Pratomo. Dan pekerjaan saya saat ini adalah sebagai entrepreneur di salah satu trading company yang secara nasional juga. Dan juga saya merupakan founder dari salah satu komunitas olahraga yaitu Bango Tribe. Dan saat ini saya merupakan grand finalist dari The New Element of the Year of 2023. Wah keren. Ini sosok kaula muda nih. Ya memang luar biasa. Jadi banyak kegiatannya ya Michael ya? Banyak kegiatan sehari-hari juga. Saya bekerja juga banyak keluar kota kegiatan dan juga tentunya diselingi dengan olahraga juga. Olahraga. Baik Michael. Bagi Michael sendiri olahraga tuh apa sih manfaatnya buat diri kita gitu? Bagi saya sendiri manfaatnya ya sangat besar ya. Melihat dari cerita dulu ya Bu ya. Saya tuh dulu merupakan orang yang mengidap bisa dibilang obesitas sampai 103 kg juga. Dulu 100? Dulu 103 kg 103 kilogram. Iya, dan juga memang itu tahun berapa Michael? Itu dari tahun 2018 sampai 2020 itu sudah paling parahnya ya kayaknya. Pas Covid ya. Iya, itu banyak pas di rumah COVID. kita. Jadi banyak konsumsi makan gitu ya. Iya, banyak makan, banyak ngemil kan udah sampai 103 kg. Akhirnya dan juga saya juga mengidap dulu penyakit prehipertensi di mana tekanan darah saya itu pernah mencapai mungkin 140 di usia saya yang cuma 19 tahun ya, 140 ke atas mungkin. Itu udah usia untuk yang 60 tahun ke atas ya kalau untuk tapi saya masih di 19 tahun waktu itu. Sudah tinggi ya Pak? Iya, sudah tinggi. Memang kalau dibilang olahraga itu sangat membantu saya juga sangat dalam bertransformasi hingga sekarang ya. Sekarang saya berbobot 80 kg dan juga untuk penyakit prehipertensi itu sudah hilang. Sudah normal. Kalau bilang tekanan darah kan kita sudah normal juga. Alhamdulillah. Berarti itu dari olahraga ya? Itu pastinya dari olahraga, dari pola makan yang sehat, itu sampai bisa turun 23 tahun itu juga butuh kerja keras ya dan proses yang panjang juga hingga sekarang. Turun 23 kilo ya? Iya, cukup jauh. Jadi olahraga apa dilakukan saat itu? Mau menurunkan berat badan? Kalau aku dulu, saya sih dulu hobi basket ya. Cuman kalau pada saat itu kan memang pada saat COVID itu saya kebanyakan melakukan olahraga gym ya, yaitu angkat beban. Angkat beban. Ya, yang juga bermanfaat untuk pastinya membangun otot dan membakar lemak ya. Baik. Pendengar, siaran kita saat ini Anda bisa saksikan secara langsung di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang bersama Michael Pratomo. Ini grand finalis The New Element of the Year 2023. Sebelum ke elemen ini, saya ingin tahu dulu dari alumni mana nih Michael sebelumnya? Saya kemarin berkuliah di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Iya. Saya juga waktu itu mengambil jurusan bisnis ya waktu itu. Bisnis ya? Oh berarti bisnismen dong nanti jadinya ya untuk ke depan seperti ya. itu ya. Baik. Berapa tahun tuh kuliah di sana? Saya kuliah kemarin 3,5 tahun. Luar biasa. Waktunya cepat sekali. Itu S1 ya? S1. Wow, smart sekali berarti Michaelnya. Ngambil jurusan bisnis ya.
Baik, Michael, sepengalaman Anda sebagai seorang grand finalis, nah kita ingin tahu dulu, kenapa Michael mengikuti ajang ini? Mungkin ada teman-teman yang ngasih tahu, atau mungkin melihat informasi lewat media sosial, atau gimana nih? Cerita dulu nih, Michael. Memang kalau kita berbicara tentang elemennya dulu ya, Elemen elemen itu seperti apa? merupakan ajang di mana pencarian health influencer, di mana mereka mencari orang-orang yang memang menginspirasi orang banyak untuk melakukan gaya hidup sehat. Iya. Nah, dia juga sudah diadakan dari tahun 2004 ya, sampai waktu itu tahun 2014 dan 2015 sampai 17 tidak ada. Lalu The New Element of the Year dari tahun 2018 hingga sekarang ini. Baik. Oke, jadi itu berkaitan dengan gaya hidup ya? Betul, gaya hidup sehat. Jadi waktu itu Michael langsung tertarik untuk mengikuti ajang itu? Saya sih sudah Atau mengikuti, waktu dulu saya sudah mengikuti sebenarnya elemen itu. Memang tahun berapa itu? udah dari tahun 2014 itu saya udah 2014. tahu waktu itu. Iya. Oke. Ada yang mengikuti kan, acara ini juga sering ada di TV ya, yaitu di salah satu stasiun televisi juga. Swasta ya. Di Trans 7 ya, kalau acaranya. Nanti kita juga grand final itu akan ada ditayangkan di Trans 7 televisi swasta. tanggal 29 Juli malam. 2014 itu nggak mendapatkan predikat atau gimana itu? Mengikuti aja jadi peserta? Saya cuman tahu aja. Oh, tahu waktu itu. aja. Saya tahu elemen dari waktu itu memang dari kecil. Lalu memang terinspirasinya kenapa sih? Karena dari yang cerita saya tadi bahwa betapa pentingnya gaya hidup sehat itu, betapa berpengaruhnya gaya hidup sehat itu terhadap kehidupan saya. Iya. Sehingga saya juga ingin menginspirasi orang banyak melalui salah satunya komunitas yang saya bangun juga, yaitu Bango Tribe itu, di mana kita juga mengedukasi bagaimana asupan nutrisi yang baik, bagaimana pola hidup sehat lah yang baik, yaitu mungkin berolahraga yang teratur, pola nutrisi yang cukup, dan tentunya tidur yang cukup juga untuk mensupport kita punya gaya hidup sehat. Baik, jadi ada tergabung juga dalam komunitas ya. Sudah betul. berapa lama ikut gabung di sana? Komunitas itu kebetulan saya founder juga ya dari tahun 2020. Waktu itu kita berceritanya, waktu saya obesitas dulu ya, itu mungkin mencari gitu ya. Saya dari teman sih, dari teman ke teman kan kita berkumpul. Memang disitulah pentingnya komunitas, pentingnya suatu teman ya untuk mensupport kita juga, supaya kita dalam proses kita bertransformasi itu bisa ada jalan gitu ya, bisa saling support gitu loh. Bisa ya, kita tidak stop di tengah jalan gitu loh. Kita terus konsisten itu salah satunya komunitas itu berperan penting banget. Nah, maka dari situ saya buat komunitas Bango Tribe itu yang dari awalnya hanya 5 orang yang ingin bertransformasi, ingin memiliki hidup sehat. Hingga saat ini kita memiliki kurang lebih 30 member lah. 30 member. Sudah berapa lama komunitas itu berdiri, Michael? Kurang lebih 3 tahun dari 3 tahun 2020. Nama komunitasnya apa tadi? Bango Tribe. Bango Tribe. Oke. Jadi sudah 3 tahun ya. Dari sinilah akhirnya Michael tahu untuk gaya hidup sehat yang seperti apa gitu. Betul. Dari komunitas juga kita bisa sharing bareng, ya sama bisa teman. Sharing bareng ya. Di mana kita salahnya melakukan gaya hidup sehat. Kita bisa juga research bareng tentunya ya. Research bareng kan edukasinya juga harus tepat ya kalau untuk bertransformasi. Apalagi dari saya cukup jauh juga ya, turun 23 kilo kan bisa. Iya, lumayan itu. 23 kilo angka yang sangat pantas itu, turun berat badan dari 103 ya. Iya. Baik. Michael, kita akan break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini sebagai awal pembuka aja di obrolan kita. Nanti kita lanjut seperti apa Michael untuk menggali diri, potensi diri di ajang yang namanya The New Element of the Year 2023. Kita ingin tahu nanti. Kita break sebentar ya Michael. Oke. Ya, nanti kita akan lanjut lagi. Baik pendengar, untuk pendengar kita yang mau bergabung, kita juga membuka line telepon. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada kaum milenial yang mau bertanya sama Michael, seperti apa sih persyaratan untuk menjadi ajang The Element of the Year 2023? Kemudian apa saja yang dipersiapkan agar gaya hidup kita lebih sehat, menjadi seorang muda yang berprestasi. Nah, kita akan lanjutkan kembali di acara Palembang Bisa setelah informasi yang satu ini.
Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih? Ah, masa sih? Iya, pengen ngempesin rasanya. Habis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit. Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih. Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu. Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah? Ingat dong. Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Ayo Vi, buruan, nanti telat. Iya, ini juga udah siap kok. Nak kemana kamu nih? Nongki-nongki dong, kan sambil makan siang, mumpung jam istirahat. Musim corona ini masih nak kumpul-kumpul, cacat. Loh, kita kan baru selesai divaksin, berarti aman kan? Dengar ya, setelah divaksin bukan berarti kita tuh langsung kebal terhadap virus. Vaksin tuh butuh waktu untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi tetap harus penuhi protokol kesehatan. Ingat itu. Vaksin COVID-19 bukanlah obat bagi mereka yang terpapar virus corona. Cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Jauhi orang yang menunjukkan gejala demam, batuk kering, kelelahan. Anda dapat menguatkan sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku sehat dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan memastikan Anda dan anak Anda mendapat imunisasi lengkap. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita bersama Michael Pratomo, Grand Finalis The New Element of the Year 2023. Baik Michael, kita lanjut lagi. Jadi Michael punya mimpi saat itu berkaitan dengan ajang Elemen ini. Ada nggak saat itu? Memang saat itu juga tidak bermimpi apa-apa ya. Saya juga tidak tahu juga akan menjadi seorang grand finalis gitu ya. Sampai bisa ke tahap ini. Grand finalis tentunya sudah melalui proses yang banyak juga kan. Iya. Dari Desember tahun lalu ya saya audisi hingga Desember saat 2022 ini. ya. Iya betul. Hingga saat ini. Jadi awal mengikuti ajang ini bisa cerita dulu nih apa aja tuh kegiatan yang dilakukan ketika masuk jadi seorang peserta dari kategori atau juga The New Element of the Year ini? Memang waktu itu saat audisi itu yang perlu kita persiapkan itu yaitu adalah inspirational speech, yaitu di mana kita memberikan speech selama 45 detik. 45 detik? 45 detik. Iya, diisi apa itu? Diisi inspirational tentang inspirasi lah mungkin. Inspirasi ya. Seperti apa waktu speech-nya itu? waktu itu saya bercerita juga tentang kesehatan saya. Waktu itu saya memberikan inspirational speech-nya dalam bahasa Inggris ya waktu itu. Bahasa Inggris sama 45 detik dan juga tentunya dari elemen itu mereka melihat badan kita juga. Tingginya berapa sih Tinggi Michael? saya 187. 187. Luar biasa untuk ukuran Indonesia ya. Baik, terus lanjut. Selanjutnya setelah audisi mereka langsung memilih top 40 waktu itu, 40 besar semifinalis. Yaitu dari juga beberapa satu Indonesia ini ya. Indonesia itu ya? Satu Indonesia. Yeah. Nah, setelah 40 semifinal akhirnya tersaring lagi hingga 16. Nah, itu saya perwakilan Sumatera Selatan. Satu-satunya? Ada dua kalau tahun ini. Ya. Tahun ini ya. Mungkin tahun lalu kita punya satu perwakilan ya, Adib yang saat ini sedang mengikuti ajang pageant juga internasional yaitu Mr. Supranasional di Polandia. Polandia. Kapan itu akan berlangsung? Ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Semalam acaranya. Oh, semalam. Sudah pemilihan juga. Selamat juga ya kepada mungkin Dr. Adib. Sudah top 20, top 20 top dari 20. Mr. Supranasional. Supranasional luar biasa. Itu ajang internasional. Iya. Itu kepingin kayak itu nggak sih Michael gitu dalam cita-citanya? Nantinya gitu. Pastinya adalah kepengenan ada, kepengen cuman kan memang tentunya
tergantung dari pihak elemen lah yang memilih. Baik. Jadi ini ajang ini sudah tahap apa nih sekarang? Sekarang tahap di grand final. Nanti akan ada karantina. Karantinanya kapan? Karantinanya sebentar lagi nih, sebentar lagi tanggal 20 Juli mulainya. 20 Juli. Iya. Nah, apa itu Michael yang dipersiapkan oleh Michael untuk menghadapi nanti gitu? Tentunya yang saya persiapkan adalah fisik ya. Fisik. Fisik di mana masih mengejar badan juga dan juga yang saya persiapkan adalah public speaking dan juga speech untuk nanti disampaikan juga jika terpilih menjadi top 6 dan juga top 3. Jadi untuk public speaking sendiri apa yang dilakukan oleh Michael gitu? Saya juga mengikuti salah satu camp di Jakarta, salah satu pelatihan public speaking di Jakarta di mana mereka melatih public speaking, mungkin catwalk, cara berjalan gitu. Cara berjalan juga. Dan yang pasti itu ada kaitan sama percaya diri dong Michael ya. Oh pastinya. Nah gimana Michael di kesempatan siang hari ini bisa menularkan rasa percaya diri Michael ke teman-teman pendengar kita khususnya kaula muda nih. Bagaimana kita memacu rasa percaya diri kita gitu? Ya, yang pasti saat saya berada di posisi obesitas dan juga dulu itu saya sempat memiliki jerawat juga sangat berjerawat muka saya saat itu. Tapi sekarang nggak ada benar ya kayaknya. Sekarang nggak ada juga. Menurut saya yang membuat saya percaya diri adalah proses. Jika kita setiap hari berproses untuk menjadi yang lebih baik. Manusia yang lebih baik dan juga hasilnya pasti kelihatan dari kerja keras kita. Disitulah percaya diri akan timbul. Disitulah percaya diri teman-teman. Iya. Gimana Michael memupuk rasa percaya diri dari obesitas sampai sekarang yang ideal gitu? Tentunya harus dari ketahui dulu diri kita. Apa sih? Mengenali diri kita mengenali dulu. diri kita. Kita sadar diri dulu bahwa waktu itu saya obesitas, waktu itu saya mengidap prehipertensi, ini bisa berbahaya untuk hidup saya. Apalagi waktu itu umur saya masih muda. Iya, sangat rugi gitu kan? Iya, sangat rugi dan sangat beresiko kan untuk usia muda. Mungkin bisa terkena penyakit-penyakit lain juga kan. Akhirnya terpacu gitu? Akhirnya waktu itu sudah sadar diri, yang saya lakukan adalah saya mulai dari olahraga dulu. Olahraga yang teratur dan juga tentunya menjaga pola makan. Nah dari situ itu tentunya nggak akan naik terus ya, pasti ada naik turunnya di situ. Iya, udah saya turun, naik lagi berat badan, naik lagi. Udah saya susah payah diet. Oh ternyata makan kotor sedikit naik lagi gitu loh. Itu tentunya susah. Gimana gitu loh. Michael menjaga untuk nafsu makan gitu loh? Karena anak-anak muda seperti Michael kan memang nafsu makannya agak tinggi gitu masa pertumbuhan gitu. Nah gimana Michael mengatur itu? Kalau saya sih sendiri mengikuti pola diet yaitu intermittent fasting, di mana saya berpuasa. Iya dari mungkin bisa jadi 15 jam sehari dari jam 9 malam sampai saya makan jam 1 siang. 9 malam sampai jam 1 siang baru makan. Iya, sebenarnya puasa-puasa seperti umat muslim itu juga membantu ya. Iya, sebenarnya sangat baik kesehatan selama berbukanya jangan langsung ngembat gitu ya. Iya, jangan langsung ngembat kan. Mungkin kalau diajarkan di Islam juga Nabi Muhammad kan mengajarkan untuk berbuka dengan kurma ya mungkin ya. Iya, dengan yang manis gitu, dengan manis air. Tapi manis kurma gitu kan. Bukan manis gula Iya, gitu. bukan manis SS ya mungkin ya. Itu bisa lebih parah lagi mungkin ya. Jadi dengan menjaga pola makan itu Michael akhirnya berhasil menurunkan badan 23 kg. Betul, sejauh ini 23 kg. Baik. Kemudian olahraga yang dipilih saat itu apa yang paling ringan atau agak berat gitu olahraganya selain yang angkat berat gitu? Olahraganya pasti kalau saya kan memang suka ya kalau angkat beban, suka bentuk otot ya, suka. Jadi waktu itu saya belajar nih, belajar dari formnya dulu, bagaimana gerakannya itu untuk melatih otot apa, itu tentunya. Jangan terkejut nanti badannya gitu kan. Iya, jangan terkejut. Baik, dengan tinggi 187 ya? Iya, betul. Iya. Itu kita ke keluarga dulu. Memang di keluarga ada keturunan memang tinggi-tinggi ya, Michael? Kalau papa saya sendiri tingginya 180 mungkin ya, 181. Memang dari gennya tinggi ya. Oke. Kalau kakak beradiknya sendiri? Lumayan juga sih, gitu. kakak saya 165. Masih kategori wanita tinggi itu. Dan juga ibu saya juga 167 ya. Memang kalau tinggi itu paling pengaruh itu adalah genetik, betul. Genetik mempengaruhi sangat besar sekali ya. Tapi teman-teman mungkin jangan pesimis nih, jangan menganggap
bahwa kita tidak bisa tinggi gitu loh, Iya. hanya berpacu genetik. Tentunya gaya hidup itu juga sangat mempengaruhi dari tinggi Baik. kita. Iya. Gaya hidup sehat ya. Iya, gaya hidup sehat di mana kalau mengacu kepada Kemenkes yaitu isi piringku. Lihat aja isi piringku yaitu Ada nasi. iya sepertiga makanan Sayur. pokok, sepertiga protein dan juga sayur dan buah-buahan kan. Iya. Itu Michael sudah melakukan hal itu, isi piringku? Saya sudah mungkin Sudah? melakukan cukup lama ya karena kan saya Baik. makan dari kecil itu saya juga jarang jajan ya, jarang jajan dan makan bekal dari orang tua terus. Oh, luar biasa. Berarti ini ada kaitan juga sama mama di rumah ya, Ada mengatur. pastinya, Nah, yang gimana mengatur. nih untuk mama sendiri dengan Michael, gimana nih cara mengatur pola makannya? Seperti apa nih? Atau mungkin mama yang menentukan atau Michael atau kolaborasi gitu? Ya, tentunya kalau umumnya ya protein itu harus 1 gram dikali berat badan. Jadi 1 misalkan gram dikali berat Iya. badan. Misalkan misalkan kita berbobot 70 kilo, ya minimal 70 gram satu hari. 1 hari. Itu Iya. total semuanya. Total per hari. Per hari. 70 Oh, gram. Nah, 70 kalau gram. untuk khusus membangun otot mungkin bisa di 1,7 sampai 2 gram kali berat badan. Jadi saya berbobot 80 gram itu makan kurang lebih 160 gram proteinnya. 60 gram proteinnya harus Iya. masuk ya. Iya, karena itu juga protein itu merupakan sumber pembangun tubuh juga dan juga sangat penting untuk pertumbuhan kita, apalagi di usia-usia yang masih puber ya. Iya, masih puber seperti usia sekarang berapa Michael? Kalau saya 23 tahun. mungkin 23 tahun, masih juga muda nih. Iya. Baik, jadi Mama sangat berperan ya dalam kegiatan ajang Elmen The New Up juga Up the Year ini. Oh, sangat berperan dalam membantu saya diet. Diet. Jadi melakukan harus diet. disiplin ya. Harus disiplin. Pernah nggak sih melanggar gitu? Pasti pernah lah ya, namanya manusia ya. Namanya sama Mama sendiri gitu ya. Kalau saya ngomong enggak, Nanti bohong gitu iya kan. bohong juga ya. Nah, ketika itu dilanggar apa yang dilakukan gitu? Nah, itulah Mengulang makanya lagi dari awal atau seperti apa tuh Michael? makanya dalam proses itu tentu ada naik dan turun. Iya. Nah, tentu saat turun jangan kedalaman istilahnya turunnya. Nah, kalau kita sudah makan yang cukup kotor itu jangan kebablasan. Iya. Nah, kita mesti Sebentar, kontrol gitu. Kakak, Ibu tanya dulu, makan yang kotor itu seperti apa sih maksudnya Makan Michael? kotor tentunya kadang-kadang melihat gorengan Oh, atau yang kurang sehat yang kurang maksudnya. sehat, Iya. yang kurang sehat dan berkalori tinggi. Nah, kalau saya sendiri kan memang goalsnya adalah menurunkan berat badan dan Iya. juga menurunkan lemak ya. Nah, tentunya kan makan harus disiplin juga, makan yang sehat dan juga bersih lah istilahnya. Bersih itu bisa dibilang tidak tinggi, tidak banyak minyak, tidak banyak gula. Baik. Nah, Michael kan masih muda ya, banyak teman gitu. Ketika kopi dari kamu sama teman-teman, ayo Michael gitu kumpul sini. Nah, ketika kumpul sama teman itu kan pasti ada yang dimakan gitu. Betul. Nah, gimana itu Michael untuk mengatasi hal seperti itu? Mungkin ada rasa nggak enak sama teman atau memang Michael disiplin untuk masalah makanan walaupun sedang kumpul sama teman-teman gitu, hangout lah gitu. Seperti apa nih Michael? Nah, ini kalau tips dari aku pribadi sih. Iya. Kalau lagi kumpul sama teman-teman itu, kalau memang kalian bisa dan niat ya bawa bekal. Bawa bekal? Iya, bawa bekal. Tapi Jadi kalau pas kumpul nggak apa-apa bekalnya dibuka gitu makan ya? Iya, bawa bekal aja, mungkin pesan air putih aja ya. Iya. Nah, atau mungkin teman-teman bisa mengakalinya dengan pesan di mana yang menu-menu protein tinggi aja seperti ayam bakar, mungkin bakar. ya, yang juga rendah lemak dan gula juga. Nah, mungkin kalau minum itu ya air putih aja gitu loh. Air Dan putih juga, ya. kita pesan ikan, mungkin ikan bakar. Ikan Nah, bakar seperti sama itu kan, nasinya sedikit gitu ya ya. sama nasi itu kan masih tergolong sehat, lah, bisa Iya, tergolong sehat. Baik. Nah Michael berkaitan dengan masalah makanan, kan anak muda biasanya suka fast food tuh ya. Iya. Dari yang namanya kita tidak mengungkapkan mereknya ya. Iya. Nah itu gimana menurut Michael sendiri kalau anak-anak muda sekarang yang suka makan fast food gitu? Fast food itu tuh sebenarnya berbahaya juga ya untuk kesehatan dan juga memiliki kalori yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tepungnya yang deep fried itu loh. Deep yang fried membuat itu ya. itu bisa membuat kalori itu sangat jauh gitu loh dibanding makanan yang rebus-rebusan atau mungkin sama-sama satu ayam tapi kalorinya bisa double gitu loh. Iya. Bisa 2 kali lipat apa 3 kali lipat ya. Nah, dan juga makan fast food itu tidak membuat kita kenyang. Yang ada dengan kalori yang setinggi itu ya kita akan makan lagi juga nantinya sehingga menyebabkan
kalori harian kita ya melebihi gitu loh. Melebihi yang normal iya, ya. melebihi normal. Pastinya banyak juga ya keburukan lainnya, yaitu mungkin di segi kesehatan juga. Iya. Nah, dengan minyak yang tinggi kita juga beresiko terkena hipertensi, kolesterol. Berarti benar-benar harus disiplin ya. Iya. Oke, kalau menahan godaan dengan gorengan gimana tuh? Atau memang Michael tidak termasuk orang yang suka makan gorengan? Oh, saya suka banget. Suka ya? Suka gorengan dan suka manis. Oh, jadi gimana tuh? Tetap dimakan? Pastinya susah, tapi dalam proses itu pasti nggak mungkin langsung nggak makan sama sekali gitu loh. Iya. Tapi caranya adalah porsinya yang dikurangi dulu. Misalkan sehari suka makan coklat mungkin 5 bungkus mungkin. Ya pertama kali mulai contohnya 5 batang gitu ya. Iya 5 batang ya mungkin dikurangin 4 batang dulu. Nah lama-lama berprogres lagi 3 batang, 2 batang, lama-lama tuh tinggal 0. Oh, 0. Nggak ada keinginan lagi makan gula itu. Itu semuanya ya itu dari habit kita. Memang susah di awal. Iya. Di awal pasti susah mengontrolnya. Susah ya. Namun kalau sudah menjadi habit atau gaya hidup, itu sudah kita otomatis gitu loh. Tidak ingin lagi. Itu semuanya dari kebiasaan. Makanya kebiasaan yang baik kan harus dipupuk gitu loh. Baik, Michael, ini sangat menarik loh. Untuk pola hidup sehat seorang kaum milenial itu sangat luar biasa. Apalagi anak-anak muda sekarang kan kita ketahui pola kehidupannya agak sedikit gimana gitu ya. Dari kadang-kadang tidak terpola dengan baik, kemudian pola makan yang tidak teratur. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi nih Michael di acara Palembang Bisa sesaat lagi. Kita beri sebentar Michael. Oke. Iya. Baik pendengar, silakan yang mau gabung nanti bersama Michael. Ini kaum mudanya sangat pintar sekali nih mengatur dietnya gitu. Jadi untuk kaum wanita juga bisa belajar nih dari Michael Pratomo nih hari ini bersama Palembang Bisa. Gimana dia bisa menurunkan bobot dari 103 kg menjadi 80-an. Wah luar biasa. Jadi dari dialog ini bisa kita ambil beberapa hikmah yang buat kita untuk Anda di Palembang Bisa. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Itu musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah. Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan, minimal 40-50 cm. Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Mah, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Mah. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang. Mah, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi. Mah, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Mah. Yaya bisa juara lomba lari cepat kan karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
Baik, pendengar, kita teruskan kembali obrolan kita di hari Minggu ini, hari libur. Banyak sekali nih obrolan sama Michael yang penting kita ambil nih manfaatnya buat kehidupan kita. Bagaimana kita pola hidup sehat di saat ini di tahun 2023. Baik Michael, kita lanjut lagi Michael. Tadi sempat kita menyinggung kegiatan dari Grand Finalis The New Element of the Year 2023. Jadi nanti gimana nih seandainya kita berandai-andai yang bagus, misalkan Michael menang gitu, apa yang akan dilakukan Michael nih ke depannya? Misalkan ini menang loh, juara 1 misalnya. Misalkan saya menang tentunya Iya. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa bermanfaat lagi bagi orang-orang banyak. Bagaimana kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi pemenang itu saya manfaatkan dengan tentunya menjadi inspirasi gaya hidup sehat bagi orang banyak. Oh, Nah, itu. tentunya saya ingin membantu orang banyak. Yaitu salah satunya di platform komunitas saya itu, yaitu Bango Tribe. Di situ. Di situ juga. Oke, yang pasti akan bermanfaat buat orang lain ya. Iya. Itu mulia sekali. Dan mudah-mudahan akan terwujud ya. Baik, kita ke ajang Element of the Year tahun ini. Itu berapa sih pesertanya kemarin kalau boleh tahu? Kemarin tentunya dari kalau audisi saya nggak tahu ya, mungkin ribuan ya. Ribuan ya. Ribuan dan juga 40 semifinal dan juga sekarang finalnya di 16 orang. 16 Iya, termasuk Michael termasuk ya. saya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Riau, Seluruh Sumatera Indonesia. Selatan, Lampung, iya satu Indonesia lah, ada yang Sulawesi juga dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan ini ya pasti Michael menambah teman ya di seluruh Indonesia. Nah, gimana nih ketika bertemu? Ketika ada teman-teman dari beragam provinsi gitu. Iya, tentunya pengalaman baru juga ya, pengalaman baru. Bisa ketemu teman. Bisa ketemu teman-teman dari provinsi-provinsi yang mungkin saya sendiri belum pernah datang ke situ ya. Dan juga pasti sharing berbagai culture juga dan juga kebudayaan, berbagai kebudayaan dan juga tentunya ya banyaklah yang bisa dipelajari dari mereka juga. Dari ajang ini apa yang bisa diambil oleh Michael gitu dari ajang pemilihan dari Element of the Year ini? Tentunya dengan selain gaya hidup sehat ya. Dengan mengikuti kompetisi ini tentunya pasti kita memiliki motivasi yang lebih gitu loh. Untuk terus self improvement gitu loh, mengimprove diri kita sendiri menjadi yang lebih baik lagi. Tidak hanya di sisi gaya hidup sehat. Saya juga lebih percaya diri sekarang ini, aktif di sosial media kan itu juga harus ya. Itu juga belajar banyak juga ya, ngomong depan kamera itu bagaimana mungkin kita bisa percaya diri ya di sehari-hari ya. Nah, tapi kalau sudah ada kamera itu pressure-nya beda loh gitu loh. Tekanan Ketika di kita depan bisa kamera ya. Kita di depan kamera tuh bisa mungkin agak lebih gagap gitu loh, kalau bahasa Palembangnya lebih gugup gitu loh. Bisa lebih ngomong tuh bisa tiba-tiba nggak lancar gitu loh. Kalau di depan kamera itu pasti banyak juga lah belajar di segi public speaking ya mungkin ya. Public speaking dan juga tidak hanya itu, bisa nilai-nilai yang lain lagi, yaitu lebih disiplin lagi kita, lebih disiplin terhadap waktu mungkin. Nah kalau di elemen ini memang mereka sangat mementingkan ya untuk disiplin time management ya, disiplin waktunya itu. Disiplin waktu ya. Dan juga banyak hal positif lagi lah yang pasti. Ya pasti ini berkompetensi sehat yang pasti ya, bersaing secara sehat pastinya. Kemudian ini kemampuan berbahasa juga dilakukan di sini, Michael? Bahasa Inggris minimal ya kayak gitu ya maksudnya. Sebenarnya tidak harus bahasa Inggris, yang mana bahasa yang kita kuasai aja. Mungkin kalau bahasa Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia, tapi tentunya ada nilai tambahan lah jika kita fasih dalam bahasa asing gitu kan. Iya, baik. Kakak mau tanya nih sama Michael, momen apa ketika memasuki grand finalis yang masih terkenang gitu? Dari pertanyaan juri kah? Atau mungkin saat itu ada yang dilakukan oleh Michael yang membuat juri menjadi terpandang akhirnya menjadikan Michael masuk grand finalis gitu? Waktu nunggu pengumuman grand final itu juga deg-degan juga ya. Itu kan diumumkan dalam 4 hari. 4 hari. Nah kebetulan kalau nggak salah ya, saya di hari terakhir lagi diumumin ya. Di hari terakhir. Iya, tentunya 3 hari itu kan deg-degan juga ya, deg-degan dan momen yang paling berkesan itu yaitu waktu itu live Instagram pada saat semifinal. Live Instagram itu bersama
pemenang dari tahun lalu juga ya, The Iya. New Element waktu itu sama Kak Reza namanya. Itu sangat berkesan sih karena persiapannya cukup banyak untuk live itu. Karena live itu kan salah satu yang penentuan juga ya, penentuan juri juga Iya. untuk menentukan di final. Nah itu tentunya sangat berkesan dan juga banyak persiapan waktu itu. Seperti apa aja tuh persiapannya? Dari kostum mungkin ya? Persiapannya dari bicaranya, Bicara. dari bagaimana kita berceritanya, bagaimana kita bisa lancar lah dalam menjawab pertanyaan. Kan itu kan tentunya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat live Instagram tersebut. Jadi semuanya dijawab dengan baik ya? Ya lumayan lah Bu. Alhamdulillah kayaknya udah masuk Nonton. grand finalis gitu. Iya. Baik, gimana nih dukungan ayah sama ibu yang pastinya papa mamanya Michael dengan hal ini? Pastinya orang tua support juga nanti untuk nonton secara live ya langsung di stasiun televisi mungkin di Jakarta. Itu ya. nanti mereka akan kunjungin juga langsung nonton live. Itu tidak menggunakan vote ya? Enggak ya? Sepertinya nggak ada ya. Enggak kalau ada ya, votingnya. langsung juri ya? Langsung juri sih Langsung harusnya. juri. Kalau boleh tahu bocoran jurinya dari mana aja tuh Michael? Jurinya yang saya tahu sih itu mungkin berasal dari orang Nutrifood ya. Oh, Satu Nutrifood dan juga ada juri dari luar juga. Mungkin ada dari Yayasan Putri Indonesia. Kita nggak tahu ya. Iya, Kita nggak tahu juri tahun ini mengundang dari mana. Yang pasti Michael mempersiapkan diri ya secara maksimal. Iya, yang pasti harus berikan yang terbaik lah, berikan yang terbaik. Harus ya. Baik. Palembang bisa lah. Dan yang pasti kita dari RR Palembang mendoakan semoga Michael nanti bisa menjadi juara yang terbaik nanti menghadapi babak final ya. Iya. Di bulan Juli ya nanti ya. Iya, di sebentar Jakarta lagi. ya. Iya. Baik. Di Jakarta dan Sumbawa. Oh, di Sumbawa 2 iya. tempat ya? Iya, ke Sumbawa juga. Jalan-jalan juga dong sekalian ke Sumbawa ya. Lumayan ya, sekalian. Baik, Michael, ini mungkin di luar tema sedikit nih. Iya. Menurut Michael sendiri, ini kan zaman sekarang kalau muda ini banyak yang faktor lingkungan, pergaulan gitu ya, ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, kemudian bisa dikatakan mereka menggunakan waktu itu tidak efektif. Nah, menurut Michael sendiri seperti apa nih? Ya. Kalau lingkungan ya, masalah lingkungan tuh memang dari pengalaman saya itu juga mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana cara kita berpikir, Iya. bagaimana cara kita mengambil keputusan, Baik. dan bagaimana kita itu mindset kita lah bisa dibilang. Itu sangat berpengaruh. Kalau saya dekat sama orang-orang yang mungkin suka berjudi gitu atau suka minum-minum, Iya. itu godaannya tuh apa ya, kayak otak itu tuh secara nggak langsung tuh Oke. pengen juga gitu loh, pengen juga Kayak ada daya magnet gitu ya? Iya, kayak ada mungkin law of attraction ya, mungkin ada daya tariknya gitu loh. Kita bisa terseret ke situ gitu loh. Iya. Makanya saya buat komunitas Bango Tribe ini juga agar anak-anak muda juga bisa melakukan kegiatan yang positif. Seperti berolahraga, itu kan positif ya dan juga banyak Iya. manfaatnya. Baik. Berolahraga, kita bisa sharing bareng dan lain-lain. Itu makanya sangat mempengaruhi, komunitas itu sangat mempengaruhi. Oke, jadi itu hati-hati betul ya kalau ketika memilih pergaulan ya, Michael. Iya, harus dipilih kalau menurut saya, harus dipilih. Jangan sembarangan. Oke. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, tentunya kita harus memiliki lingkungan yang lebih baik gitu loh, teman-teman. Baik, itu kaitan sama pergaulan ya. Kalau masalah rokok nih gimana nih? Karena kalau laki-laki ini identik dengan ya namanya perokok. Nah, menurut Michael sendiri, apakah itu gaya hidup sehat atau seperti apa? Kalau saya pribadi sendiri, saya nggak pernah merokok sih. Saya bukan perokok. Oh, bukan ya? Saya bukan perokok. Oke. Kalau ini memang keluarganya dari dulu tidak? Mama saya sih sudah dari kecil ya, mungkin yang ngajarin saya juga tidak boleh gitu loh, merokok tidak boleh, dan dijelaskan gitu loh apa saja kerugian dari merokok. Dari usia sekolah berarti ya sudah dari tahu kecil, ya? sudah dari kecil ditanamkan itu. Makanya saya tidak merokok. Mungkin kan pesan itu sudah tertanam sejak saya kecil. Teman-teman saya juga banyak gitu yang ngerokok. Tapi ini saya mau bercerita juga ya. Iya, boleh. Nah, salah satu member kita di Bango Tribe itu dulu yang dulunya dari perokok. Nah, sejak mengikuti kita, sejak berolahraga bareng kita, dia memiliki motivasi untuk membentuk badan dan juga mengejar kompetisi juga ya, kompetisi angkat berat juga. Itu kebiasaan yang baik itu bisa merubah seseorang gitu loh. Bisa ada salah satu member di Bango Tribe itu bisa berhenti ngerokok gitu.
hal yang dimana mungkin agak sedikit mustahil ya bagi orang-orang ya. Iya. Tapi bisa gitu loh. Artinya kebiasaan yang baik itu bisa mengubah kita gitu loh. Asal kemauan dari diri sendiri. Asal kemauan. Mungkin kan teman-teman yang sudah ngerokok kan mungkin susah gitu loh, susah untuk lepas. Nah, tapi mungkin bisa mindsetnya gitu loh yang diubah. Dicoba coba mengikuti komunitas yang sehat gitu loh dan baik gitu loh. Lama-lama kebiasaan yang baik itu akan mengubah gitu loh. Iya, kebiasaan yang buruk ya. Iya, kebiasaan yang buruk. Baik. Nah, kaitan sama ini, mungkin Michael pernah punya kakak yang sudah duluan mengikuti ajang ini. Pernah gak belajar dari mereka yang sudah senior gitu, seperti apa? Mungkin mengambil inspirasi dari mereka? Ya. Tentunya banyak ya, karena saya sendiri juga baru pertama yang ikuti ajang-ajang begini ya. Iya. Baru pertama juga dan kebetulan mungkin sampai final juga. Banyak pasti masukan yang diberikan, masukan, tips and trick yang diberikan juga kepada saya. Maka dari itu saya juga sangat banyak belajar hal-hal baru ya dalam mengikuti ajang-ajang seperti ini sih. Jadi banyak juga. Banyak, kebetulan teman-teman saya itu juga ada yang mengikuti ajang-ajang seperti ini. Seperti teman saya yang tahun lalu juara 2 ya. Nah itu dia memberikan banyak masukan juga kepada saya bagaimana saya behave di ajang ini, bagaimana bisa untuk menang lah misalnya. Istilah cara-cara yang dinilai oleh juri gitu loh di ajang seperti ini. Banyak belajar juga dari para senior ya. Banyak. Alhamdulillah, berarti itu menjadi inspirasi dibuat Michael sendiri ya. Tentunya. Apalagi nanti memasuki babak final ya. Iya. Banyak sekali persiapan yang akan dilakukan. Baik, Michael, kalau anak muda itu kan susah mengatur pola tidur ya. Iya. Nah, kebanyakan kalau apalagi nih main game. Iya. Kita ketahui pakai gadget itu memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari anak-anak ya, muda ya ada sekarang. Nah, gimana Michael memandang hal itu? Pola tidur itu akan mempengaruhi atau tidak dengan gaya hidup seseorang gitu? Pastinya tiga pilar gaya hidup sehat itu kan pastinya olahraga yang teratur, makan yang pola makan yang sehat dan seimbang, dan juga tidur yang cukup pasti. Nah, kalau bicara tentang tidur itu saya juga dulu itu namanya masih muda ya mungkin ya. Hobi begadang juga. Iya, jadi dibalik ya, kalau malam jadi pagi jadi malam gitu. Hobi main game juga gitu. Iya, apalagi tuh? Waktu COVID kan itu di rumah aja. Iya, di rumah aja kan nggak ada kegiatan ya. Iya. Itu tentunya susah gitu loh, kebiasaan buruk itu susah. Nah, makanya kembali lagi gitu loh, kalau kita mindset kita benar yaitu kita mengejar sesuatu yang positif, itu lama-lama mengikuti sendiri. Seperti yang saya cerita tadi. Iya. Ada teman tadi ya. Teman saya yang ngerokok tadi itu juga dia tidak berencana untuk berhenti ngerokok. Tapi karena dia melakukan kebiasaan yang baik, nah akhirnya dia kayak sadar gitu loh bahwa rokok ini merusak juga. Saat saya ingin membangun badan, saya nggak boleh ngerokok nih, karena akan berpengaruh juga pada badan saya, pada performa saya gitu saat olahraga. Nah itu tentunya akan hilang sendiri. Seperti saya juga saat diet dan mengejar, saat saya turun berat badan itu begadang itu sangat pengaruh gitu loh, sangat susah gitu loh kita turun berat badan atau itu juga pastinya akan hilang sendiri gitu loh. Kita akan sadar sendiri, kita memiliki goals pasti kita akan mengacu gitu loh. Segala yang kita lakukan itu mengacu kepada goals itu. Tujuan gitu tadi ya. Tujuan tadi. Awal. Makanya dari awal tuh harus memiliki tujuan yang kuat gitu loh. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya pastinya akan mengacu pada tujuan tersebut. Nah, tentu tujuan harus positif juga ya. Berarti dari situ Michael bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri ya. Berarti yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, seperti salah satu pola tidur tadi ya. Iya, itu otomatis gitu loh. Jika kita memiliki tujuan untuk memiliki badan yang sehat, badan yang ideal gitu loh. Tentunya pasti pola tidur itu dengan sendirinya gitu loh di otak kita gitu loh. Kita harus tidur yang cukup nih, tidur yang cukup untuk memiliki badan yang sehat gitu loh. Jadi itu hilang sendiri gitu loh, kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Iya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Asal kemauan tadi kuat ya. Asal kita memiliki tujuan yang kuat. Tujuan gitu. yang kuat. Tujuan dan kemauan juga pastinya. Jangan goyah ya. Jangan goyah. Kita harus memiliki satu goal gitu, satu tujuan. Goal. Iya. Baik, harus
tegas dan disiplin dari diri sendiri ya. Iya. Baik, Michael, kita break lagi. Nanti kita sampai pada sesi closing statement dari Michael untuk pendengar kita di siang hari ini. Kita break kembali pendengar, kita akan mendengarkan beberapa informasi untuk Anda. Masih bersama Palembang Bisa. Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Din, Ku rela mau dengan surat ini kasih semua ke Pak Adi? yang ada, ingin ku lepas semua. Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina? Apa sih? Ya ngomong aja. Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja. Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain. Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan? Aca! Anda masih bersama Palembang Bisa. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar Palembang Bisa kembali hadir bersama Michael Pratomo. Ini grand finalis dari The New Element of the Year 2023. Baik Michael, ini ada WA yang masuk nih dari Andi di kilometer 18. Pertanyaannya, gimana Kak untuk memperoleh badannya proporsional? Apakah butuh biaya yang mahal atau gimana tuh? Nah ini kayaknya masalah biaya nih, karena katanya juga kalau mau seperti itu butuh makanan sehat tuh biayanya juga nggak terlalu sedikit nih. Gimana menurut Michael sendiri nih dari pertanyaan Andi di kilometer 18 nih? Ya. Mungkin tergantung goals. Kalau goals kita tergantung tujuan ya. Kalau memang tujuannya membesarkan badan, tentunya pasti ada biaya yang keluar gitu. Tapi kalau tujuan kita sekedar memiliki sehat iya. kesehatan, nggak harus ya mahal itu ya. tidak harus sehat tuh nggak harus mahal. Nah, dengan mulai nggak harus kita member gitu loh ke gym, nggak harus kita bisa olahraga di rumah. Yaitu mungkin satu hari mungkin bisa 1 jam aja. 30 menit sampai 60 menit sehari gitu loh. Untuk biaya itu relatif gitu loh. Relatif ya, sesuai dengan goal tadi ya. Sesuai dengan goal tadi. Kalau memang kita memiliki goal untuk membesarkan badan, tentunya makan itu tentu harus banyak juga gitu ya. Nah, mungkin lebih hemat itu kita bisa masak sendiri, jangan beli di luar gitu kan. Oke. Nah, kalau dari saya sih. Baik, terima kasih ya untuk Andi di kilometer 18. Jadi tergantung goal ya. Kalau untuk kesehatan sendiri nggak perlu biaya mahal ya. Sehat tuh nggak selalu Seperti harus mahal. makan sayur-sayuran, ada di sekitar kita. Iya, makan buah-buahan mungkin. Termasuk kalau olahraga ringan yang jalan kaki Iya, gitu olahraga ya. bisa jogging kan. Jogging sekarang mungkin gratis ya. Bisa di Kambang Iwa mungkin Iya, ya. mungkin. Pagi-pagi gitu kan. Iya. Baik, terima kasih Andi di kilometer 18. Kita lanjut, ada Wira di Sukabangun ini WA-nya yang masuk.
Ya nih Kak Michael mau kasih kiat nih gimana sih biar kita yang perokok bisa berhenti dengan total. Nah kaitannya sama yang ditanya tadi nih. Silakan nih Michael, walaupun Michael nggak jadi perokok gitu. Apa yang akan dilakukan nih? Iya. Tentunya kalau rokok itu juga berkaitan dengan adiksi ya pastinya. Kita itu rokok kan memiliki zat adiktif juga, di mana penagih gitu ya. Iya, penagih. Kita nggak bisa stop gitu loh secara tidak langsung. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi sih tentunya kita tuh harus tahu gitu loh. Iya. Bahwa apa saja sih kerugian dari merokok tersebut. Mungkin apalagi yang bertanya pria apa wanita ya? Pria. Iya, pria. Nah, kalau pria apalagi ya, kalau kita mau ganteng itu mulut gak boleh bau dong. Nah kalau iya ya sesimpel itu aja. Iya kalau kita ganteng kalau mulut bau ya mundur dong cewek. Aduh bisa aja nih Michael. Jadi kalau mau ganteng tuh jangan ngerokok ya. Iya jangan ngerokok karena gigi kita juga bisa hitam, bisa kuning kan. Nah, jadi jelek ya. Iya jelek bisa mempengaruhi lah istilahnya kegantengan kita kalau apalagi pria ya. Nafas juga nggak enak gitu kan, bau badan juga bau rokok gitu kan. Berpengaruh ya. Iya berpengaruh banget. Nah mulailah mungkin agak susah mungkin kalau mau stop langsung ya. Iya. Mungkin stop bisa begini progresnya. Mungkin satu hari bisa satu bungkus dikurangin dulu. Coba kurangin satu. Minggu depan kurangin satu lagi, minggu depan terus kurangin satu lagi, terus sampai titik nol sampai titik nol tersebut. Jangan langsung nol gitu loh, jangan langsung jangan langsung stop. Tentu badan kita akan kaget juga gitu loh. Iya. Kaget. Baik, itu untuk Wira ya, harus ada semangat gitu ya. Harus berani untuk diri sendiri supaya lebih sehat gitu. Buat tujuannya, buat goalsnya gitu loh. Oh, ada tujuan ya. Ada tujuan. Oh, minggu depan saya mau kurangin 5 batang gitu. Ya kamu harus kuat juga gitu loh dengan mencapai tujuan tersebut. Minggu depannya lagi mau kurangin 5 batang lagi. Akhirnya terbangun kebiasaan yang baik itu gitu loh. Iya. Terbangun kayak saya bilang tadi kan. Iya. Baik, itu untuk Wira juga Andi kilometer 18. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Palembang Bisa bersama Michael Pratomo. Baik, Michael, di penghujung acara kita mungkin ada yang mau disampaikan Michael untuk teman-teman kita nih. Mungkin ada teman-teman Michael yang seumuran sama Michael yang ingin bergabung atau mengikuti ajang-ajang positif seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kurang motivasi seperti apa nih Michael? Ya. Silakan Michael. Kalau dari saya sendiri sih ya mulailah gaya hidup sehat itu dari sejak dini ya. Karena manfaatnya itu sangat banyak gitu loh. Sangat banyak untuk secara fisik juga, secara mental juga. Secara mental itu juga sangat membantu. Dengan kita berolahraga, dengan kita memiliki gaya hidup yang sehat, itu juga tentunya akan berpengaruh pada aspek-aspek lain seperti kedisiplinan, percaya diri, dan lain-lain. Baik, oke. Jadi itu ya harus bisa dikatakan harus dari motivasi diri kita sendiri dulu ya intinya. Baik, Michael, terima kasih sudah bersama RRI. Kita doakan ya, semoga nanti di babak final Michael akan mendapat yang terbaik. Kita doakan juara 1 ya nanti ya. Amin. Ya masih persiapkan secara maksimal ya untuk menuju ke finalis nanti babak final. Terima kasih Michael. Terima kasih dan semoga sukses untuk acara kedepannya dan cita-citanya akan terwujud untuk berskala internasional bahkan nanti ke tingkat dunia ya. Terima kasih. Sumsel Paca. Iya, terima kasih. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita di Palembang Bisa bersama Michael Pratomo, Grand Finalis The New Element of the Year 2023 yang sudah bersama kita hari ini di acara Palembang Bisa hari Minggu 16 Juli 2023. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini banyak sekali poin-poin penting yang diberikan oleh Michael tadi, khususnya untuk kita semua, bukan hanya untuk kaum muda, bahkan kita yang mendengarkan saat ini di Pro 1 RRI Palembang. Pacu diri kita untuk menuju yang lebih baik. Hidup sehat yang teratur. Saya Nadia bersama rekan ramai bertugas di acara Palembang Bisa undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Selamat menikmati hari Minggu Anda bersama keluarga. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa. Persatuan Artis Penyanyi dan Musisi Papsi Kota Palembang bekerja sama dengan RRI Palembang mengadakan Lomba Tembang Kenangan se-Sumatera Selatan. Dengan tema Membangkitkan Kecintaan Seni Vokal dan Musik,
menguatkan karakter, menggugah daya cipta, serta membentuk kelembutan hati dan menyambut HUT RI dan RRI ke-78 tahun 2023. Syarat-syarat peserta, usia 45 tahun ke atas, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi KTP